Alhamdulillah, Anara dibangun untuk membantu pemerintah memproduksi kebutuhan alat kesehatan dalam negeri yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan standar regulasi dan compliance, serta menciptakan lapangan kerja dan membantu masyarakat luas. Concern kita dari sisi compliance, lalu kemudian dari sisi quality itu betul-betul kita perhatikan. PT Anara Medical Indonesia terus berkembang sejak awal berdirinya sampai dengan saat ini. Dalam perjalanannya, PT Anara Medical Indonesia menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama, tantangan dalam membangun branding atas produk yang dimiliki. Dan yang kedua, tantangan untuk berkembang secara domestik dengan optimalisasi atas kapasitas produksi yang bisa dijangkau perusahaan sehubungan dengan ketersediaan pabrik baru di daerah Cibitung, Jawa Barat. Terdapat dua rumusan masalah yang dihadapi oleh PT Anara Medical Indonesia. Yang pertama, masih sedikitnya pedagang besar alat kesehatan atau PBAK sebagai distributor yang bekerja sama dengan PT Anara Medical Indonesia. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, produsen skala usaha besar alat kesehatan dilarang mendistribusikan barang secara langsung kepada customer-nya. Produsen harus mendistribusikan barang melalui distributor, dalam hal ini adalah PBAK. Dari ratusan PBAK yang ada, PT Anara Medical Indonesia baru bekerja sama dengan 15 PBAK. Dan juga satu PBAK yang merupakan sister company dari PT Anara Medical Indonesia, yakni PT Anara Trisakti Medika. Masalah yang kedua adalah PT Anara Medical Indonesia belum merumuskan rencana pemasaran yang terstruktur yang dapat membantu perusahaan dalam bersaing di industri alat kesehatan dan menyerap tambahan kapasitas produksi yang sedang dibangun. Baik, selanjutnya adalah bagian landasan teori. Ada dua metode analisa yang kami gunakan. Yang pertama adalah analisa lingkungan, di mana kami menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh PT AMI. Kemudian yang kedua adalah analisa pemasaran, di mana kami menggunakan analisis STP dan marketing mix untuk mengidentifikasi segmen pasar dan strategi pemasaran yang digunakan. Selanjutnya adalah penjelasan analisis lingkungan faktor internal, di mana kami mengambil kekuatan dan kelemahan dari PT AMI. Kekuatan PT AMI berada di kualitas produk yang dimiliki, jaringan distribusi yang luas, dan tenaga ahli yang sudah berpengalaman di industri alat kesehatan. Dan kelemahan yang dihadapi oleh PT AMI adalah biaya operasional yang tinggi, produk yang masih kurang, dan kapasitas produksi yang masih terbatas. Sedangkan untuk analisis faktor eksternal, kami mengambil peluang dan tantangan yang dihadapi oleh PT AMI. Peluang PT AMI menurut kami sangat besar untuk berkembang karena kesadaran masyarakat pada kesehatan semakin meningkat dan daerah-daerah terpencil yang masih belum mendapat fasilitas kesehatan yang mumpuni bisa menjadi target ekspansi untuk PT AMI. Sedangkan untuk ancaman dari PT AMI adalah banyaknya pemain baru pada sektor alat kesehatan, baik itu dari dalam maupun luar negeri, fluktuasi tukar nilai mata asing yang sulit terkontrol, dan regulasi pemerintah yang semakin sulit untuk memperoleh izin dan impor bahan baku. Segmentasi berdasarkan jenis industrinya, PT Anara Medical Indonesia dilakukan secara B2B melalui distributor atau PBAK, pedagang besar alat kesehatan. Berdasarkan jenis produknya dengan mass product dan juga custom product. Berdasarkan perilaku pembelian, dilakukan segmentasi melalui potensi penjualan, frekuensi pembelian, dan layanan purna jual. Dari sisi targeting, berdasarkan geografi, AMI dapat menyasar minimal 3 pedagang besar alat kesehatan di setiap provinsi yang memiliki jaringan distribusi yang besar. Sedangkan berdasarkan target penjualan, AMI dapat menyasar PBAK yang menjual ke retail, PBAK yang menjual ke rumah sakit swasta, dan PBAK yang menjual ke rumah sakit pemerintah. Berdasarkan perilaku pembelian, AMI dapat menyasar Pareto dan non-Pareto customer-nya, sedangkan berdasarkan produk, yaitu diferensiasi produk sesuai kebutuhan konsumernya. Sekarang bagaimana positioning AMI sebagai produsen alat kesehatan, yaitu memiliki keunggulan kompetitif yang sesuai dengan standar mutu yang terjamin karena sudah sesuai dengan ISO dan CPAKB. Dan satu lagi, AMI juga memiliki inovasi teknologi yang dapat meng-create customized product yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk marketing mix dari PT Anara Medical Indonesia, kita akan membahas dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk, saat ini PT Anara Medical Indonesia memiliki kualitas produk yang terjamin dan aman, serta memenuhi standar regulasi yang berlaku. Hanya saja, varian produk yang diproduksi oleh PT Anara Medical Indonesia masih sedikit jika dibandingkan dengan kompetitor utamanya. PT Anara Medical Indonesia dapat melakukan pengembangan seperti memperbanyak varian produk, menawarkan produk bundling, dan meningkatkan layanan purna jual. Dari sisi price, saat ini PT Anara Medical Indonesia melakukan 2 jenis penetapan harga, yaitu penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing, di mana untuk produk-produk yang memenuhi ketentuan TKDN dan masuk ke e-katalog, serta produk custom bisa mendapatkan margin dan harga penjualan yang lebih tinggi. Penetapan harga lainnya dilakukan dengan volume based pricing,
yaitu harga dapat diberikan lebih rendah untuk komitmen volume pembelian yang lebih tinggi. PT Anara Medical Indonesia dapat melakukan pengembangan diferensiasi harga, di mana harga dapat dibedakan untuk beberapa daerah, seperti wilayah kota dan wilayah perifer. Dari sisi place, saat ini PT Anara Medical Indonesia hanya memiliki satu pabrik yang sudah beroperasi dan satu pabrik yang sedang dalam tahap pembangunan. Lokasi seluruh pabrik hanya berada di daerah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. PT Anara Medical Indonesia dapat melakukan pengembangan untuk membangun lebih banyak pabrik sehingga dapat meningkatkan supply untuk kebutuhan alat kesehatan di seluruh Indonesia. Selain itu, PT Anara Medical Indonesia juga dapat membangun pabrik yang di luar daerah sehingga dapat lebih banyak menjangkau dan menurunkan biaya logistik untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dari sisi promotion, saat ini branding pada PT Anara Medical Indonesia masih belum terstandarisasi yang inline dengan logo perusahaan. Selain itu, strategi pemasaran yang dilakukan baru melalui tenaga sales representatif distributor atau PBAK. Dari hasil analisa yang kami lakukan, dengan ini kami merekomendasikan dua hal terkait strategi marketing dan relationship marketing. Pertama, dari sisi strategi marketing, PT Anara Medical Indonesia dapat memposisikan produknya sebagai premium produk dengan kualitas terjamin dan aman yang memenuhi standar regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dicerminkan dalam semua aspek branding, mulai dari logo, kemasan, hingga materi promosi dan terstandarisasi oleh PT Anara sendiri maupun kepada semua distributor atau PBAK. Pastikan semua komunikasi pemasaran termasuk iklan, media sosial, brosur, dan situs web menekankan keunggulan dan posisi yang ingin dicapai. Marketing campaign juga perlu dilakukan dengan lebih masif lagi, baik di media konvensional maupun digital media seperti website AMI, sosial media, atau digital media lainnya. PT Anara dapat menciptakan customer experience yang konsisten dengan positioning yang kuat. Sosialisasi, edukasi, dan promo baik secara online maupun offline, sebagai contoh berpartisipasi dalam event pameran besar, dunia kesehatan, seminar kesehatan, kerjasama dengan tokoh atau influencer yang terkait kesehatan untuk endorse produk Anara sendiri. Kedua, dari sisi relationship marketing, dengan keterbatasan jumlah PBAK yang menjadi target market dari perusahaan, maka PT Anara perlu memperkuat proses relationship marketing untuk membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat melanjutkan implementasi customer relationship management secara bertahap seiring perkembangan perusahaan. Implementasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data pelanggan dan mempersonalisasi interaksi dengan pengalaman mereka. Perusahaan dapat melanjutkan penawaran sistem penjualan yang dibuat oleh Tosho sebagai salah satu anak usaha Anara Group sebagai benefit dari paket penjualan sehingga dapat menjadi nilai tambah dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Perusahaan dapat membuat loyalty program seperti memberikan reward pada tingkat penjualan tertentu, mengadakan mitra gathering dengan seluruh PBAK untuk mempertahankan loyalitas dan membangun hubungan jangka panjang. Baik, terima kasih atas masukan dan saran dari Mbak Senda UGM. Pastinya kami akan membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian juga kami akan mengimplementasikan customer relationship manager atau CRM. Kemudian juga kami akan mengadakan atau membuat loyalty program seperti mitra gathering atau reward untuk mempertahankan loyalitas dan membangun hubungan jangka panjang dengan customer kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan adanya program immersion dari UGM ini. Kami mendapatkan banyak masukan, mendapatkan insight untuk kami melakukan perbaikan dari sisi proses produksi, sumber daya, kemudian strategi marketing, marketing relation, dan kami yakin ini menjadi proses yang bagus untuk internal kami dan harapannya kita akan lebih sukses dan lebih baik lagi. Terima kasih UGM, terima kasih kelompok 35. Anara Medical Indonesia, Jalan Tural. Anara, jalani, nikmati, syukuri.